Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, terutama kesehatan rohaniah, berupa kita masih istiqomah di atas agama Islam ini, di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita syukuri dengan cara kita berjuang dan bersabar untuk istiqomah di atas Islam, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah senantiasa mengingatkan kita di dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati meninggalkan alam dunia ini, melainkan tetap berada di atas Islam, di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah perkara yang paling agung dan paling penting dalam hidup ini, karena hidup di dunia ini hanyalah merupakan tempat dan saat satu-satunya bagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berhasil dan sukses dalam melewati hidup di dunia ini adalah yang tetap di atas fitrahnya, di atas Islam, di atas tauhid, dan juga disempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita dalam kehidupan yang sejati dan abadi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan yang kekal abadi, yang selalu berada dalam kenikmatan dan kesenangan, yaitu Jannatun Naim, surga Allah di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah Al-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang selamat di dalam beragama Islam ini. Bab yang baru yang berjudul
alamatul firqatin najiyah. Ciri-ciri al-firqah an-najiyah. Awalan, yang pertama, al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nas. Al-firqah an-najiyah, mereka itu secara kuantitas sedikit di antara manusia. Relatif sedikit di tengah-tengah seluruh manusia di dunia ini. Ya. Karena memang kalau kita perhatikan dalam sejarah manusia, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Rasul Nuh alaihi salatu wassalam, hingga kemudian rasul terakhir, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir zaman, maka kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah. Bahkan kebanyakan manusia itu tidak beragama Islam. Sampai detik ini kalau dilihat secara kalkulatif, penduduk yang berada di muka bumi ini yang beragama Islam masih terhitung minoritas. Selebihnya adalah non-Islam, selebihnya bahkan banyak ateis. Nah, bahkan di antara orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam itu pun semakin mengerucut lagi dalam hal sisi kualitas. Artinya di dalam berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islam yang sebagaimana telah dipeluk oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau, atau yang disebut dengan golongan al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, maka tentu semakin mengkerut dan semakin mengerucut lagi, sehingga semakin sedikit. Ini sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan mereka dengan doa yang baik terhadap kaum yang sedikit ini. Tapi ini maksudnya dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Dan baru dari satu sisi, tentu juga harus dilihat dari sisi-sisi yang lain. Bukan cuma satu sisi ini saja yang dilihat. Sehingga kita salah persepsi, oh pokoknya golongan yang sedikit pasti benar, belum tentu. Ya, bisa jadi ini di muka bumi ini kan ada orang-orang yang menganut ajaran setan, satanisme. Itu sedikit sekali. Apakah kemudian golongan satanisme ini adalah golongan yang selamat? Jelas tidak selamat. Dilihat dari namanya saja, golongan setan. Lah setan ngajak kemana? Ke neraka. Ajarannya pun pasti sesat dan jahat. Tapi kan itu mereka golongan sedikit lah. Makanya ini baru satu sisi saja. Harus dilihat sisi-sisi yang lain, ciri-ciri yang lain, kriteria yang lain. Sebagaimana al-firqah an-najiyah, pada pembahasan yang lalu sudah kita ulas. Dari sisi yang lain, ya, alamat atau ciri-ciri mereka adalah sudah kita bahas. Adapun di dalam bab ini diangkat lagi ciri yang lainnya dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Mereka itu justru golongan yang bukan mayoritas, justru minoritas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, tuba lil ghuraba, unasun salihun fi unasin su'in katsir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Beruntunglah mereka orang-orang yang terasing. Kenapa disebut terasing? Karena jumlahnya relatif sedikit. Ya, bukan mengasingkan diri, bukan. Tidak tergesa-gesa mengasingkan diri dari khalayak ramai.
Tapi karena mereka berpegang teguhnya dengan kebenaran, relatif di setiap zaman manusia banyak yang ingkar kepada Allah, maka jumlah mereka sedikit sehingga terasing. Sekali lagi jangan salah persepsi, mengasingkan diri belum tentu. Kita tahu para rasul, para nabi, mereka hidup di tengah-tengah keramaian manusia. Bahkan mereka rata-rata berdomisili di jantung kota. Contoh Nabi Muhammad SAW di Mekah, ini jantung kota, termasuk juga pusat perdagangan di situ. Demikian ketika hijrah ke Madinah, Madinah pun juga kota Madinah. Ya, tidaklah beliau hidup di hutan belantara atau mungkin di puncak gunung menyendiri, hanya diikuti oleh beberapa orang sahabatnya, tidak. Jadi bukan mengasingkan diri, tapi terasing dikarenakan apa? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ini berbeda dengan kebanyakan manusia, yang kebanyakan manusia memang lalai dan jauh dari kebenaran. Ya. Nabi mendoakan baik ini untuk al-ghuraba ini. Nah, siapa mereka? Dalam kelanjutan sabda beliau, unasun salihun, manusia yang soleh, manusia yang baik dalam pandangan Allah, karena keimanan dan ketakwaan mereka. Ya. Fi unasin su'in katsir, di tengah-tengah manusia yang buruk yang banyak jumlahnya. Sehingga akhirnya memang mereka menjadi ghuraba, hidup di tengah-tengah masyarakat di zamannya yang sedang rusak, yang masa bodoh dengan agama Islam ini, yang lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, yang mereka cenderung mengikuti syahwat bahkan syubhat. Nah, maka di tengah-tengah mereka ada sekelompok orang yang mereka soleh, keimanan mereka, tauhid mereka, ketakwaan mereka, mengikuti ajaran Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW, mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum, orang yang mendukung mereka, ya, orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang mendukung mereka. Ya, yang kontra dengan mereka ini lebih banyak daripada yang pro dengan mereka. Yang bersahabat baik dengan mereka ini sedikit, kebanyakan yang memusuhi mereka. Nah, ini sudah dinubuahkan, sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Nabi SAW. Dan juga sebagaimana sabda Nabi SAW di hadis yang lain, Nabi bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal mula muncul dalam keadaan terasing, karena menyelisihi kebanyakan masyarakat ketika itu yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan. Lalu tampil Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dan risalah yang pada utamanya adalah menyampaikan tauhid, mengajarkan hanya satu Tuhan yang hak, yang patut untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Tuhan-Tuhan yang batilah, Tuhan-Tuhan yang palsu. Jadi ini jelas bertentangan dengan keyakinan kebanyakan masyarakat ketika itu, bahkan telah diyakini sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka. Terasing, dimusuhi, diingkari. Ya, awal mula seperti itu. Nabi SAW kemudian mengatakan,
wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Akan kembali lagi Islam yang hak ini dianggap asing sebagaimana ketika awal kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari hadis ini, ya, ini adalah sebuah kabar gembira. Dan supaya kita tidak terpuruk ke dalam kesedihan ketika seumpama kita memang telah berpegang dengan kebenaran dan kita pun menjalankan bahkan mendakwahkannya, kemudian kok banyak yang memusuhi. Maka jangan bersedih. Sisi lain justru harusnya bergembira. Karena apa? Mudah-mudahan memang kita masuk ke dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-ghuraba. Gitu. Ya, dakwah kebenaran banyak yang musuhi, segala macam lah bentuk permusuhannya. Walaupun mungkin belumlah sampai pada taraf ya permusuhan mereka sebagaimana permusuhan ya musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Belumlah sampai dilempari batu, paling baru dilempari cacian. Ya, paling baru dirasani. Paling baru di bisik-bisik sesama mereka yang kelihatannya tidak menyenangkan. Atau mungkin dengan gelar-gelar terserahlah sesuka hati mereka. Yang kita berlepas diri dari gelar-gelar itu. Paling baru seperti itu. Ya. Tapi kemudian terkadang membuat kita jadi bersedih. Ya. Maka hiburlah hati kita dengan hadis ini. Justru bisa dipahami secara kebalikannya. Kalau kita ini berpegang dengan kebenaran, mengamalkannya dan mendakwahkannya, tidak ada satupun manusia yang memusuhi kita. Tidak ada satupun manusia yang mencela kita. Justru kita harus bertanya-tanya ke dalam diri kita sendiri. Yang kita peluk, kita amalkan, kita dakwahkan ini benar apa tidak? Kok nggak ada musuhnya? Bukan berarti kita cari-cari musuh ya. Bukan berarti kita mengharap-harap adanya musuh ya. Tidak. Kita mengamalkan suatu keyakinan dan kita dakwahkan dengan ikhlas karena Allah, ya. Kemudian ternyata ada orang yang tidak suka. Nah, itu hakikatnya adalah bisa jadi ini kabar gembira. Karena apa? Sejalan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu golongan yang dapat keberuntungan besar. Ya, tuba ini juga saya pernah membaca di kitab Fathul Majid. Tuba itu juga bisa diartikan pohon yang sangat besar, yang daunnya rindang sekali, yang berada di sorga. Yang pohon itu jika dikelilingi oleh orang naik kuda itu menghabiskan waktu 100 tahun. Dari satu titik ke titik yang itu juga, artinya kelilingnya. Ya, itu pohon tuba. Pohon yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang daunnya rindang di sorga, itu tuba. Maka artinya itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah karena mereka berpegang dengan kebenaran. Allah akan masukkan ke dalam sorga dan akan bertemu dengan pohon tuba itu, yang luar biasa. Bagaimana menakjubkannya pohon itu dan bagaimana nyamannya ketika berada di bawah rindangnya pohon itu. Apalagi memang tempatnya di mana? Di surga. Ya. Kalaulah di dunia ini orang-orang yang berpegang dengan kebenaran kadang mungkin dicibir, dirasani, difitnah, sesak rasanya dada ini kan, panas hati ini, tapi disabari. Sebagai balasannya Allah akan pertemukan dengan pohon tuba yang sejuk, rindang, nyaman di sorga. Ya. Jadi bukan malah ketika kita ini berpegang dengan kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, ada himpitan-himpitan, malah kemudian kita surut. Rasanya enggak enak ya.
Sudah saya mengundurkan diri saja. Saya berhenti sajalah, tidak nyaman gitu ya. Kok harus menyelisihi dari sebagian apa yang dipegangi oleh kebanyakan orang, kok gak nyaman. Dah saya berhenti aja, kembali seperti seolah-olah saya tidak tahu apa-apa tentang Islam dan kebenaran ini. Apa mau seperti itu? Jangan mau seperti itu. Lanjutkan, sabar. Justru insya Allah ini kita sudah didekatkan dengan berita gembira. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya. Nah, demikian. Dan teruslah beramal dan berdakwah dengan ilmu yang benar ini. Bisa jadi kalau Allah berkehendak, nanti di wilayah kita sedang berada ini Allah tambahkan lagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga semakin lama kita semakin tidak terasing karena bertambah dan bertambah. Dan itu bukanlah hal yang mustahil. Awal-awal dakwah sunnah ke Indonesia ini dulu lebih berat lagi daripada sekarang. Tanya kepada sesepuh-sesepuh guru-guru kita dalam dakwah salafi ahlus sunnah. Di antaranya guru kami Al-Ustadz Aunur Rafiq hafidhahullah. Luar biasa. Tantangannya, rintangannya luar biasa. Melebihi dari sekarang ini. Tapi lambat laun atas kehendak Allah ya, bertambahlah orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah ini. Sehingga sudah tidak terlalu asing lagi kalau ada perempuan bercadar. Kalau ada orang laki-laki berjenggot celana cingkrang. Iya. Apalagi sudah tersebarkan dakwah sunnah ini melalui medsos, di YouTube, di Google dan sebagainya. Ya, nah ini. Ya. Walaqad akhbar anhum Al-Quranul Karim faqala madihan lahum. Dan sungguh Al-Quranul Karim telah mengabarkan tentang mereka. Dan Allah Ta'ala juga memuji mereka, yaitu orang-orang yang memang jumlahnya rata-rata tetap sedikit gitu. Ya. Dalam surah As-Saba Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Berarti kebanyakannya adalah yang kufur. Gitu loh. Baik kufur besar maupun kufur kecil. Baik kufur yang menyangkut akidah ataupun kufur nikmat. Itu kebanyakan mereka seperti itu justru. Yang pandai bersyukur Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena memang mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Ya, yang relatif jumlahnya di berbagai tempat dan zaman itu memang sedikit. Maka kita berusahalah untuk menjadi golongan orang-orang yang sedikit ini, tapi bukan karena semata-mata sedikitnya, tetapi karena mereka berpegang teguh dengan kebenaran dan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ini ciri yang pertama dari sisi kuantitas, dari sisi apa? Jumlah. Jadi jangan terlalu bermimpi untuk kemudian kita harus menjadi golongan yang terbanyak di dunia ini ya. Jangan, itu nggak sesuai dengan nasnya malah. Ya. Tidak perlu masalah jumlah, yang penting berpegang teguhnya kita di atas kebenaran, itu yang terpenting. Yang kedua, sanian al-firqatun najiyatu yunadihim al-katsiru minan nas. Al-firqah an-najiyah ini banyak manusia yang memusuhi mereka. Ini seolah-olah wah kok ngaji ini gak enak ini, kok gak enak-enak ini.
Sebenarnya ini mengenakkan kita. Supaya apa? Supaya kita itu ya semakin tegar dan terhibur. Ya, karena dalam kenyataannya selalu ada orang yang tidak suka dan memusuhi dakwah di atas kebenaran ini. Gitu. Nanti kalau yang dibaca cuma enak-enak saja, kenyataannya ada yang gak enaknya, jadi tambah gak enak. Nah kalau begini kan sudah disiapkan mental kita, gitu. Sampean di kampung coba amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, negor orang yang berbuat maksiat, negor orang yang melakukan syirik, negor orang yang berbuat bid'ah, itu rata-rata sambutannya gak enak. Maka karena sudah dikasih tahu di sini, jadi kita sudah siap mental kita, siap-siap. Kemungkinan nanti kita dapat gak enak. Ternyata enak sambutannya, alhamdulillah kan gitu. Tapi ternyata memang ya sambutannya tidak enak, kan kita sudah persiapan kita dalam kajian ini. Ya. Ya, selalu ada yang memusuhi. Apalagi kalau nahi mungkar itu lebih berisiko daripada amar ma'ruf. Karena kalau amar ma'ruf itu orang merasa ditunjukkan, diajak. Tapi kalau nahi mungkar merasa diganggu, terusik dia. Dari kenyamanannya, dari enjoynya berbuat maksiat, terusik, makanya marah. Begitu biasanya, gitu. Ya. Nah, di sini dijelaskan demikian. Firqah Najiyah ini banyak manusia memusuhi mereka. Jadi kalau dalam kenyataannya ada yang memusuhi, ya dibikin santai saja. Ini sudah sesuai gitu dengan dalilnya. Jangan kaget. Gitu. Ya, Pak, saya ngadakan pengajian ya, ngundang 100 orang, yang datang cuma 5 orang. Nah ini sesuai memang. Ya Pak, saya ngundang 100 orang, alhamdulillah yang datang 90 orang, banyak. Tapi berikutnya yang datang cuma 10 orang. Nah itu. Karena mungkin awalnya tidak tahu. Begitu ngaji mereka tahu, wah kok ngajinya kok gini, nggak sesuai, nggak cocok dengan apa yang telah mereka yakini, gitu kan? Ternyata dalam pengajian yang kedua kali tinggal 10 orang. Nah itu. Kajian yang ketiga kali tinggal 5 orang. Kajian yang keempat kali tinggal 1 orang. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, ngaji itu minimal 1 orang, jangan setengah orang, bingung. Makanya saya kadang kalau ngisi di beberapa masjid itu kadang undangannya banyak, yang hadir 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Lalu takmirnya datang ke saya, mohon maaf Pak Ustaz sampai jauh-jauh datang ke sini. Yang datang cuma 10 orang. Saya bilang alhamdulillah Pak. Ukurannya saya ngisi pengajian itu minimal 1 orang. Ya, minimal 1 orang, asal jangan setengah orang. Saya bingung kalau setengah orang itu gitu. Ketawa saja orang itu, wah Pak Ustaz ini bisa. Iya, maksudnya itu ngaji itu kan Allah yang menggerakkan hati manusia. Kita ini hanya menyampaikan. Yang penting kita berusaha ikhlas, dan apa yang kita sampaikan ini apa adanya, ini kebenaran. Jangan disembunyi-sembunyikan, apalagi dibelok-belokkan, mengikuti selera orang, jangan. Kasihan orang jadi tidak selamat kalau begitu. Ya. Gitu ya. Jadi udah biasa ngaji sedikit, enggak udah biasa gitu. Atau sekarang ada video ini kan bisa di kemana ini, ke Facebook atau kemana ini ya. Nah seandainya nggak ada yang ngaji, yang hadir cuma kamerawannya aja, nggak masalah. Karena kan nanti bisa disiarkan gitu. Anggap saja pengajiannya kayak studio gitu. Iya, asal ada yang ngatur kamerawan, bukan ustadznya, kan bingung kalau ustadznya, gitu. Ya begitu. Jadi kita harus sudah siap dan terlatih. Masalah jumlah itu bukan hal yang utama kita kejar, bukan. Walaupun kita tentu ingin ya bahwa banyak manusia mendapatkan hidayah, merasakan hidayah. Tapi apa boleh buat? Ya. Pada kenyataannya kan yaitu tadi Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Itu. Nah, di poin yang kedua ini
banyak manusia memusuhi al-firqah an-najiyah. Wa yaftaruna alaihim, dan memfitnah mereka, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wa yunabizunahum bil alqab, memberikan gelar-gelar yang tidak disukai oleh yang digelari tentunya. Ya, disebut Wahabi, padahal orang yang mengikuti sunnah tidak pernah menamakan dirinya Wahabi gitu. Ya. Apalagi dalam sejarah, ya, seperti yang ditulis oleh para orientalis dari Inggris, di antaranya Hamper, itu yang benci kepada Islam. Gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu digelari Wahabi, ya, dan kemudian diidentikan dengan Wahabi yang lain, yaitu yang berpemahaman Khawarij, yaitu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab Ar-Rustumi. Itu Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin dan pernah melakukan pembantaian. Nah, umat terkesan bahwa Wahabi itu yang itu gitu. Padahal bukan. Muhammad bin Al-Wahhab tidak memiliki pemahaman Khawarij. Beliau ahlu sunnah wal jamaah, mendakwakan tauhid dan juga mengajarkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Ya, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu terbukti kalau kita teliti dari seluruh karya-karya ilmiah yang sampai kepada kita dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya, bahkan beliau menulis, ya, kitab Sirah Nabawiyah. Saya dulu pernah punya bukunya. Kitab Sirah Nabawiyah, dan sangat ilmiah berbobot. Ini menunjukkan beliau adalah seorang yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh kitab-kitab yang beliau tulis selalu bersumber kepada apa? Al-Quran, hadis Nabi yang sahih. Hanya saja dalam masalah fikih beliau cenderung kepada madhab Hambali. Dan tidak masalah, madhab Hambali adalah salah satu madhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah, mu'tabar. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang kita ketahui adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, guru Imam Al-Bukhari dalam bidang hadis, temannya Ali Al-Madini dalam bidang hadis. Tidak masalah, masalah fikih. Ya. Ini. Tapi digelari begitu. Oh, Wahabi langsung tergambar di benak orang ini, wah ini aliran ekstrim Khawarij. Nah, padahal bukan itu namanya Muhammad bin Al-Wahhab Ar-Rustumi. Beda. Ya. Walahum uswatun bil anbiya alladzina qala lahum anhum. Dan mereka menjadikan para nabi sebagai tauladan. Ya. Bagi firqah najiyah yang terkadang didiskreditkan nama baiknya, ini hendaknya mereka jangan bersedih karena sudah ada teladan dari para nabi. Hal itu sudah biasa. Ya, kita lihat sejarah para nabi, para rasul. Hampir tidak ada yang mulus-mulus saja. Selalu ada rintangan. Selalu ada yang memusuhi. Ya, apalagi yang paling utama yang menjadi teladan dalam hal ini adalah tentu Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bagaimana Nabi dimusuhi oleh orang-orang musyrikin, terutama di Mekah. Ya, luar biasa. Kita bisa membaca dalam sirah beliau. Ya, sudah nyawa itu diancamnya itu. Dilecehkan luar biasa. Ketika Nabi sholat dekat dengan Ka'bah, ya, punggungnya dilempari kotoran-kotoran unta, jeroan-jeroannya unta. Demikian kepala beliau yang mulia ini disiram dengan pasir. Sehingga ketika kembali ke rumahnya beliau ditangisi oleh putri beliau Fatimah sambil menangis. Ya. Dan seterusnya kita baca itu. Ketika di Madinah beliau banyak dimusuhi oleh kalangan ahlul kitab, terutama Yahudi.
dan mereka menjadi orang-orang munafik. Berbagai macam gangguan dan ancaman yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW, sampai Nabi pernah disihir oleh Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Jadi bukan hanya secara terang-terangan, secara main belakang ini, disihir. Makanya kalau ada orang kena sihir itu bukan aib, itu musibah. Karena Nabi yang mulia saja kena sihir. Jangan kemudian divonis, ini orangnya ini jauh dari zikir pada Allah, kenapa kena sihir? Belum tentu. Apakah Nabi SAW orangnya lalai dari zikir pada Allah? Tidak. Nah, Nabi dimusuhi oleh orang Yahudi sampai disihir. Dibikin linglung Nabi itu, lupa. Ya, akhirnya kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi SAW dengan membacakan Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Dan sebagainya. Ketika Nabi SAW menaiki onta itu dibikin terkejut oleh orang Yahudi, digertak. Akhirnya onta itu menjadi kaget dan Nabi hampir-hampir terjatuh. Maksudnya supaya Nabi jatuh dan mati, bayangkan. Sampai segitunya. Berbagai upaya untuk membunuh Nabi. Hingga yang sampai dibawa mendekati wafatnya Nabi SAW, beliau diracun oleh wanita Yahudi. Yang dimasukkan ke dalam paha kambing, daging kambing, dimasukkan racun. Ya, dan Nabi sempat memakannya. Dan Nabi menjelang wafatnya mengatakan, saya merasakan sakitnya akibat dari racun itu. Nah, luar biasa. Jadi itu udah biasa. Kita ini kan tingkatannya masih rendah lah, ujiannya. Ya. Paling-paling diledek gitu aja, paling-paling dirasani gitu aja. Ya, paling begitu, dituduh, diomongi macam-macam dengan gelar yang macam-macam, paling gitu aja. Ya, hendaknya kita sabar. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112, Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gururo. Dan demikian itulah, ini kalimat seperti ini menunjukkan sudah menjadi hal yang biasa terjadi, boleh dikatakan sebagai sunnatullah, ketetapan Allah. Wa kadzalika, dan demikian itulah, jadi sunnatullah. Kami telah menjadikan untuk setiap nabi musuhnya. Orang-orang yang berada di atas kebenaran, mereka pewaris para nabi. Tentu bukan hanya mewarisi kebenaran dari para nabi itu, juga sedikit banyak mewarisi tantangannya. Kan gitu. Ya. Tapi dari musuh yang berbeda tentunya. Ya, karena kita tidak sezaman dengan Nabi. Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Berarti setan itu dapat dipahami ada dua golongan, dari kalangan manusia dan jin. Kalangan manusia yang kelihatan jeluntrungnya, wujudnya. Kalangan jin tidak kelihatan, tapi bisa masuk ke dalam jiwa raga kita. Dan bahkan bisa mempengaruhi hati kita, pikiran kita. Ya. Dan juga bisa mungkin setan dari kalangan jin ini mengganggu secara fisik, bisa. Ya. Jadi kalau ditanya setan itu dari kalangan mana? Ya kalangan manusia dan jin. Ya. Setan itu adalah predikat bagi jin atau manusia yang sesat dan menyesatkan dan menghalangi manusia dari jalan yang benar. Itu setan. Apakah ada setan yang bertaubat? Ada.
Contohnya Abu Sufyan, dulu dia pemimpin dedengkotnya musyrikin dan memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Setelah peristiwa Fatu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam, taubat. Sudah tidak jadi setan lagi. Berarti ada setan yang bertaubat, ada. Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia, dulunya setan itu. Ketika jadi orang musyrik. Amr bin As mengatakan, saya ketika masih musyrik, maka manusia di muka bumi ini yang paling saya benci adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cita-cita saya cuma satu, pengen ketemu dengan Muhammad dan saya akan membunuhnya. Cuma itu. Setan apa bukan? Setan. Tapi kemudian Masya Allah, dengan kehendak Allah, dia masuk Islam, bertaubat dan menjadi sahabat yang mulia, menjadi salah satu pahlawan Islam, terutama dalam medan jihad. Beliau membuka Mesir, sehingga dengan sebab jasa beliau Islam masuk ke Mesir dan berkembang pesat di sana, hingga di kota Mesir ada namanya Masjid Amr ibn al-As di daerah Iskandaria. Ya. Jadi setan itu predikat. Ya, dari kalangan jin dan manusia yang sesat, menyesatkan, memusuhi kebenaran, itu setan. Ya. Nah, sebagian mereka kepada sebagian yang lain mewahyukan ucapan-ucapan yang dihias-hiasi untuk menipu, zuhrufal qauli gururo. Ya. Terutama setan dari kalangan jin itu tentu lebih pandai dan lebih mahir dalam menyesatkan manusia. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang melihat kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka relatif umurnya panjang-panjang. Apalagi yang namanya iblis, dedengkotnya setan, itu umurnya sampai nanti hari kiamat. Allah ciptakan lebih duluan iblis daripada Adam, manusia pertama. Tapi sampai detik ini iblis masih hidup. Berarti luar biasa kepandaian dan kemampuan dalam menyesatkan manusia. Sudah sangat berpengalaman. Nabi Adam dengan Hawa saja berhasil dirayu untuk mendekati pohon yang dilarang, betul? Hingga Allah hukum Adam Hawa turun ke dunia ini, coba. Itu Nabi, ya, bisa dirayu oleh iblis. Dan waktu itu yang dihadapi oleh iblis baru Adam dari kalangan manusia, karena manusia pertama baru Adam. Nah, sekarang ini sudah berapa miliar manusia, sementara iblisnya masih hidup, coba. Jadi musuh kita, lawan kita ini tidak enteng-enteng. Makanya bukan hanya berbekal ilmu dan kesabaran, tapi mohon pertolongan dan juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan, godaan, bisikan dan penyesatan setan. Makanya kita diwarisi oleh Nabi SAW ada doa-doa, zikir-zikir. Ya, ada zikir yang mutlak, ada zikir muqayyad. Hendaknya kita gemar untuk mengamalkannya. Sampai mau masuk kamar mandi ada zikirnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi, toilet, ada bacaan zikirnya, Ghufranaka. Mau wudu, baca bismillah. Setelah wudu ada doanya setelah wudu. Masuk ke masjid ada bacaan doanya. Keluar dari masjid ada bacaan doanya. Coba. Pulang naik kendaraan ada doanya naik kendaraan. Coba. Iya dah. Sampai di rumah, mau masuk rumah juga ada doanya masuk rumah. Masya Allah. Karena dalam hadis diterangkan orang yang masuk ke dalam rumahnya, yang dia makan, minum dan seterusnya tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan bergabung dengan dia. Makan bergabung, minum bergabung. Naudzubillah, bagaimana ketika suami mendatangi istrinya, gabung juga karena nggak baca
bismillah dan nggak membaca doa sebelum mendatangi istrinya. Coba. Ya. Makanya kita punya buku Hisnul Muslim yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Beliau baru saja meninggal dunia. Masya Allah, ini jariah yang luar biasa karena buku ini digemari oleh hampir seluruh kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah. Rata-rata punya kitab Hisnul Muslim. Kitabnya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Apa Hisnul Muslim? Benteng bagi seorang muslim. Itu kembali kepada hadis Nabi SAW mengatakan setiap manusia, setiap muslim dalam hidup ini selalu dikejar oleh setan, diburu oleh setan, dibidik oleh setan. Maka si muslim ini berlari untuk menyelamatkan diri hingga dia sampai ke sebuah benteng. Nah, benteng ini dalam bahasa Arab hisn artinya. Hisn itu benteng artinya. Dia masuk ke dalam benteng, setan masih di luar, benteng ditutup gerbangnya langsung dan dikunci. Maka setan gak berdaya, gak bisa masuk, gak bisa tembus. Nah, itulah gambarnya seseorang yang senantiasa mengamalkan kitab Hisnul Muslim. Dia berada di dalam benteng yang kokoh, yang terkunci, yang tidak bisa ditembus oleh setan. Nah. Kembali ke pembahasan. Jadi demikian sudah menjadi sunnatullah bahwa selalu ada musuh untuk setiap nabi dan para pengikut nabi, setan-setan, bahkan setannya lengkap, setan manusia dan setan dari kalangan jin. Tapi kita jangan berkecil hati dan jangan berlebihan takutnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan persenjataan yang lengkap untuk bisa melawan dan bahkan mengusir mereka. Ya, yaitu kitabullah was sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma terkadang sayang kaum muslimin belum pandai mempergunakan senjatanya. Kenapa? Karena nggak dipelajari senjatanya, sehingga tidak bisa mengoperasikannya. Dikasih Quran, gak pernah mau mengkaji apa isinya Quran. Loh, itu masalahnya. Dikasih hadis, sudah dibukukan oleh para ulama ahli hadis, dan dapat kita dapatkan secara mudah. Ya toh? Kalau Imam Ahmad itu berjalan dari satu negara ke negara berikutnya, jalan kaki, sampai ada ulama cari hadis terkencing-kencing darah karena melewati padang pasir yang panas. Kalau kita bawa uang gak terlalu banyak, datang ke Surabaya, beli bukunya, lalu ikuti pengajian-pengajian yang membahas tentang itu. Itu sayangnya di situ. Allah sudah memberikan persenjataan yang lengkap bagi seorang muslim, tapi seorang muslim ini tidak tahu menggunakan senjatanya. Karena apa? Tidak dipelajari bagaimana menggunakannya. Karena gak mau ngaji apa isinya dari Quran itu, gak paham. Demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia selalu kalah, ya, dengan serangan-serangan setan itu. Ya, yeah. Sudah Isya belum nih? Saya lanjutkan sedikit lagi. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu, dan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kaumnya mengata-ngatai beliau. Di antaranya apa? Sahirun kadzab. Muhammad itu tukang sihir dan banyak berdusta. Padahal Nabi loh sangat benci dengan sebutan ini, sangat benci kepada tukang sihir dan pendusta. Malah beliau digelari dengan gelar yang sangat beliau benci. Nah, itu. Sama sekali Nabi tidak berdekatan dengan ilmu sihir, sama sekali. Dari mulai beliau kecil sampai beliau sebelum diangkat jadi Nabi pun tidak pernah berdekatan dengan sihir maupun tukang sihir. Demikian pendusta, Nabi sangat-sangat tidak suka dengan dusta, sehingga beliau tidak pernah berdusta.
Hingga sebelum diangkat jadi nabi pun beliau digelari Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Tapi malah digelari ini gitu. Apa nggak menyakitkan hati? Iya, tapi beliau sabar. Kan gitu. Sama dengan kita lah. Misalnya kita ini benci minum-minuman keras, benci berjudi, benci sekali. Malah kita digelari, kamu ini tukang mabok gitu. Kamu ini tukang judi loh. Padahal saya benci sekali. Lah, kira-kira gimana? Mas, luar biasa. Ini hati ini sakit sebenarnya kan. Ini disakiti hatinya beliau ini dengan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ya, hina madahum ila tauhid, ketika beliau mengajak kaumnya menuju tauhid. Wa kanu, dan adalah mereka yang menuduh itu qabla dzalika, sebelum itu yusammunahu as-sadiqal amin, menggelari nabi dengan as-sadiq al-amin. Ya, para penduduk Mekah semuanya menggelari Nabi Muhammad SAW itu orang yang jujur dan terpercaya. Tapi setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, malah dituduh tukang dusta. Kian ya. Nah ini kadang-kadang demikian tuduhan itu. Dituduh sesuatu yang justru sesuatu itu sangat dibenci oleh yang dituduh. Yang ketiga, terakhir, Su'ila as-Syaikhu Abdul Aziz Ibn Baz. Ditanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ini seorang ulama senior di Arab Saudi ya. Beliau juga mufti di Arab Saudi, yang beliau Allah berikan banyak kelebihan pada beliau. Ya, di sisi yang lain beliau ini orang yang buta. Di umur 19 tahun beliau terkena musibah, matanya buta. Ya kan 19 tahun itu siapa di sini ya? Masih ya lulus jenengan tah. Iya. Lulusan SMA lah gitu kan. Ini kan lebih menderita gitu loh. Butanya itu karena bukan dari lahir. Awalnya bisa melihat, jadi tidak bisa melihat. Masya Allah. Bisa kita bayangkan, ya dah? Sampai usia 19 tahun tuh bisa melihat dengan normal. Tiba-tiba karena ada satu kecelakaan gitu, tidak bisa melihat, buta kedua matanya. Tetapi Allah Maha Adil, ketika dikurangi ya kenikmatan matanya tidak bisa melihat, Allah lebihkan pada sisi yang lain. Diberi kecerdasan yang luar biasa, diberi daya hafal yang sangat luar biasa. Setelah itu beliau belajar itu melalui diperdengarkan oleh pembantunya. Orang lain disuruh untuk membacakan. Ya. Kitab-kitab para ulama dibacakan, beliau hanya mendengar saja. Dari situ terutama beliau mendapatkan ilmu yang banyak, hanya mendengar saja. Kitab-kitab hadis induk itu beliau hafal, bahkan banyak hafal sanadnya, hanya dibacakan. Ini kan ajaib nih. Ya, hingga beliau diangkat oleh pemerintah Saudi menjadi ulama dan menjadi mufti, memberi fatwa. Karena kepandaian beliau di bidang agama. Dan beliau adalah seorang yang dikenal soleh. Maka diberi gelar samaha. Samaha itu artinya orang yang longgar hatinya dan dermawan. Ya. Ini kesolehan beliau ini terkenal. Ya. Sebagian keluarganya menceritakan bahwa beliau setiap malam sholat tahajud, dan di akhir sholat tahajud beliau selalu menangis. Dua matanya tidak pernah melihat aurat, dua matanya tidak pernah bermaksiat karena buta, tetapi menangis. Sementara kita sulit menangis. Bayangkan kesolehannya. Dan pernah diceritakan oleh salah seorang murid beliau, itu Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Syekh Syu'aib Al-Arnaud dikirim oleh pemerintah Saudi untuk dakwah ke Afrika, ke sebuah negara yang agak terpencil, bahkan masuk ke dalam pelosoknya.
Tiba-tiba Syekh Syuaib Al-Arnaut ini bertemu dengan seorang wanita tua, lalu terjadi perbincangan. Ditanya, Syekh, Anda ini dari mana? Dari Arab Saudi. Anda kenal gak dengan Syekh bin Baz? Nah, Syekh Syuaib Al-Arnaut ini merasa heran, loh kok wanita ini kenal Syekh bin Baz? Dia bilang, ya saya kenal, itu guru saya. Tapi saya heran, kenapa Anda kok kenal Syekh bin Baz? Kata wanita ini, tolong nanti kalau kembali ke Saudi, ketemu dengan Syekh bin Baz, saya titip salam untuk beliau. Loh, titip salam segala ini. Ada apa ini? Sepertinya ada hubungan ini dengan Syekh bin Baz. Akhirnya Syekh Syuaib Al-Arnaut ini bertanya, sepertinya Anda kok ada kedekatan dengan Syekh bin Baz. Bagaimana ceritanya? Lalu wanita ini bercerita, saya mendengar dari mulut ke mulut tentang kedermawanan Syekh bin Baz dan kemurahan hatinya. Saya ini janda tua yang kesusahan, miskin. Lalu saya menulis surat, saya kirim ke Syekh bin Baz untuk minta digaji tiap bulan. Bukan pegawainya, bukan saudaranya, minta digaji. Iya. Dikirimlah surat sampai ke Syekh bin Baz. Dibacakan oleh pembantunya, asisten. Ini saya ada surat yang cukup unik. Kenapa? Ini ada seorang wanita tua dari Afrika. Apakah Anda mengenalnya? Siapa namanya ini? Oh, saya nggak kenal. Lalu apa keluhannya? Diceritakan. Saya minta tolong. Saya minta gaji tiap bulan untuk menopang hidup saya. Saya ini janda tua, nggak punya pekerjaan dan nggak ada yang memberikan nafkah buat saya. Langsung Syekh bin Baz itu menangis, terharu. Akhirnya sudahlah, sebagian gaji saya nanti kamu kirimkan tiap bulan untuk wanita ini. Luar biasa. Nah, semenjak itulah si wanita ini begitu cinta dengan Syekh bin Baz karena hidupnya ditopang. Ajaib. Dan seterusnya, banyak kisahnya. Bagaimana kealiman Syekh bin Baz dan kesolehan beliau. Ya, yang jelas di bidang keilmuan luar biasa. Luar biasa. Bukan hanya hafal Quran, tafsir, matan-matan hadis, tapi rijalul hadis, sanad-sanadnya beliau hafal. Padahal kedua matanya buta sejak umur 19 tahun. Itulah Allah, kalau sudah menghendaki sesuatu, memberikan anugerah kepada seseorang yang dia kehendaki, terjadilah kun fayakun. Gitu. Ini sekilas aja tentang Syekh bin Baz ini. Wa rahimahullah, beliau telah meninggal sekitar tahun 2000-an Masehi lah ya. 2000-an Masehi ya. Beliau ditanya tentang al-firqatun najiyah, faqal, beliau mengatakan humus salafiyun, mereka itu kaum salafi. Ya, wa kullu man masa ala tariqatis salaf as-salih ar-rasuli wa sahabatihi. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya as-salafus saleh. Siapa as-salafus saleh? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Gitu. Salafiyun. Ya, tapi kan orang salafi bertingkat-tingkat. Ada yang mengikutinya sekian persen. Ya. Ada yang sekian persen. Itu salafi. Tapi setidaknya tema dia beragama itu mengikuti Nabi, gitu, para sahabat Nabi kan gitu. Tapi tentang oknum-oknum yang disebut salafi ya bermacam-macam. Sebagaimana orang beriman ya bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Saya salafi, contohnya saya salafi, alhamdulillah. Syekh bin Baz salafi, jauh saya dibandingkan Syekh bin Baz. Walaupun sama-sama salafi, cuma ada kesamaan dalam prinsip beragama. Saya ikuti sebagaimana Syekh bin Baz, Quran, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat Nabi. Tapi derajatnya, masya Allah, saya dibanding Syekh bin Baz ya nggak ada apa-apanya kan, jauh gitu. Bisa dipahami ya? Itu bicara oknum, pengikut yang disebut salafi. Jadi jangan kemudian ini orang ngakunya salafi kok kayak gini akhlaknya. Iya wajar lah, ya kan? Ya karena orang berbicara orang itu bermacam-macam orang, bertingkat-tingkat. Tapi kalau dia ditanya, kamu dalam beragama ini seperti apa prinsip agamamu? Ya saya ikuti Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman sahabat. Nah itu bagus. Ya, dia salafi. Tapi tingkatannya ya seperti itu gitu loh. Jangan kemudian disimpulkan, oh orang berarti salafi itu semuanya kayak orang ini. Nah ini salah.
Ini ada orang salafi, saya minta utangan padahal dia orang kaya, nggak dikasih, medit itu. Misalnya ya. Berarti wong salafi ku medit-medit kabeh. Nah, ini kan namanya menggebyah uyah seperti ini. Paham ya? Paham ya? Itu loh. Oh, nong salafi ini kok cuek. Tetangganya sakit gak pada dijenguk, gak mau tahu. Oh, berarti orang salafi itu orangnya cuek-cuek. Ah, itu hanya dia atau yang semodel dengan dia. Bukan semuanya. Paham ya? Contohnya saya bin Bas, orang salafi, Masya Allah kedermawanannya. Itu loh. Ya, jadi kalau bicara oknum atau pengikut atau orang, ya banyak lah macam-macam. Cuma artinya ada kesamaan prinsip dalam beragama, yaitu berpegang kepada Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman as-salaf as-soleh. Dan dalam sisi tingkatan keilmuan juga bertingkat-tingkat. Mohon maaf, ada yang baru ngaji sehingga wajar kalau ilmunya baru sedikit, wajar. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun ngaji, ilmunya lebih banyak, wajar, sudah lama. Ya, kan begitu. Bisa dipahami ya? Nah, terakhir sebelum kita tutup, hadhihi ba'du manahij wa alamatil firqatul najiyah. Ini adalah sebagian dari manhaj dan ciri-ciri firqatul najiyah. Jadi baru sebagian. Wa sa'atakallamu fi al-fusulil qadimah min hadzal kitab an aqidatil firqatul najiyah. Dan saya akan berbicara atau menjelaskan dalam fasal-fasal berikutnya dari kitab ini tentang akidah firqatul najiyah. Allati hiya ta'ifah al-mansurah, yang nama lainnya adalah at-ta'ifah al-mansurah. Linakuna ala akidatiha insyaallah, supaya kita ini berada di atas akidahnya insyaallah. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya melawan rasa malas beribadah, dan bagaimana caranya menjawab pernyataan salah satu keluarga yang mengatakan bahwa cadar adalah budaya Arab? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Ada dua pertanyaan ya dari yang ditanyakan ya. Pertama, bagaimana caranya menghilangkan atau melawan malas dalam beribadah ya. Tentu jawaban itu ya banyak. Tapi karena waktu yang singkat, maka saya menjawab mungkin 1 poin saja. Saya jawab 1 poin saja. Begini, yang bertanya pasti orang Islam, insya Allah orang beriman. Orang beriman itu percaya, beriman setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dan dalam perjalanan kehidupan akhirat, ujung-ujungnya ada 2 tempat yang saling berlawanan. 1 surga, 1 neraka. 1 surga, 1 neraka. Maka surga itu Allah siapkan bagi orang-orang yang semangat beribadah. Dan neraka itu Allah siapkan bagi orang-orang yang malas beribadah. Silahkan pilih. Itu saja jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Berarti orang semangat karena dia bersegera menuju ampunan Allah dan surganya Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adakah orang bertakwa itu orang yang malas beribadah? Bukan. Orang malas beribadah itu orang yang fasik, orang yang fajir. Sampai yang wajib-wajib dia tinggalkan. Karena apa? Karena malas. Gak mau sholat, gak mau puasa wajib, malas. Ya kan? Jadi hati-hati kalau kita itu punya sifat malas dalam beribadah. Diawali mungkin malas melakukan yang sunnah-sunnah, lama-lama malas melakukan yang wajib-wajib. Ini berisiko dosa. Berisiko dosa. Jadi mungkin jawaban banyak ya, tapi karena waktu yang singkat saya menjawab 1 poin saja. Dan semoga ini menjadi cambuk bagi kita, karena jawabannya cukup pedas, gitu ya. Iya kan? Uiddat lil muttaqin, disediakan surga itu bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa, artinya orang-orang yang tidak malas beribadah, orang-orang yang bersemangat. Ketika malas pun dia angkat lagi, dia entas lagi dirinya untuk tidak malas.
bangkit kembali untuk semangat beribadah. Karena apa? Nanti di perjalanan di akhirat ada sorga, ada neraka. Saya tidak ingin masuk neraka, tentu ingin masuk sorga. Maka jangan malas, berusahalah untuk bersemangat beribadah supaya mendapatkan sorga. Karena sorga itu Allah hanya berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga ini jadi cemeti karena jawabannya pedas gitu kan. Ya toh? Untuk yang menanya ini, yang bertanya ini. Karena apa? Terkadang kita butuh kepada perkataan-perkataan yang pedas tapi benar. Karena kita ini terkadang perlu untuk dijewer, terkadang perlu untuk dicemeti. So kalau tidak demikian kita akan meremehkan. Padahal hidup di dunia cuma sekali. Itu pun sebentar, dan itu pun semakin lama kita hidup di dunia ini semakin sedikit. Semakin lama kita semakin mendekati kematian kita. Nah itu satu jawaban saja. Jawabannya banyak, cuma saya pilihkan ini, satu ini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa tadi? Pertanyaan kedua tadi apa? Oh, cadar adalah budaya Arab. Kita balik bertanya, dari mana tahu kalau cadar budaya Arab? Tunjukkan penjelasan ilmiahnya atau mungkin sejarahnya. Ya kan? Apalagi kita ini bukan orang Arab, tahu dari mana? Nah, itu juga. Cadar budaya Arab, kita sendiri bukan orang Arab. Kok tahu kalau cadar itu budaya orang Arab? Tahu dari mana? Ya kan? Nah, kalau dia misalnya, ya katanya orang-orang begitu, nggak bisa diterima baru kata-katanya orang. Kecuali kalau bisa menunjukkan bukti-bukti ilmiah. Ini ada buku sejarah dunia yang memang bisa dipercaya, bisa dipegangi. Bahwa di antara budaya orang Arab sejak dahulu kala, perempuan-perempuannya yang sudah dewasa itu bercadar. Itu mungkin masih bisa diterima. Ya, kalau sekedar klaim sendiri atau kata-katanya juga katanya siapapun juga nggak bisa menyebutkan, ya tidak berbobot. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca di kitab-kitab sejarah, gitu, termasuk kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh ulama Islam, seperti kitab Sirah Nabawiyah, itu rata-rata di bagian pertama dijelaskan tentang sosiokultural bangsa Arab sebelum kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi atau Syekh Mubarak Kafur dari India, yang beliau memenangkan penulisan kitab sejarah Nabi juara nomor 1 seluruh dunia. Artinya sudah memenuhi standar ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan dengan referensi-referensi yang dapat dipercaya. Itu beliau menjelaskan tentang bagaimana latar belakang orang-orang Arab. Artinya berkaitan dengan cadar, jangankan perempuannya pakai cadar, ketika mereka tawaf di sekitar Ka'bah saja telanjang bulat gitu loh. Bagaimana mau pakai cadar? Orang-orang Arab jahiliyah itu mereka ketika tawaf saja telanjang bulat, baik laki-laki maupun wanitanya. Bagaimana mau pakai cadar gitu. Ya. Jadi itu bukan budaya Arab itu. Ya. Itu adalah ajaran di antara ajaran Islam yang memang di kalangan ahli fikih memang ada perselisihan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang jelas berdasarkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang terpercaya, istri-istri Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya mereka bercadar. Tapi untuk sahabiah yang lain, menurut riwayat yang lain tidak bercadar. Ya. Jadi itu adalah bagian dari ajaran Islam
ya, dalam rangka membahas tentang masalah apakah wajah itu aurat atau bukan. Bagi yang bercadar menganggap wajah aurat, sehingga namanya aurat perlu ditutup. Yang berpendapat itu sunnah, wajah ini bukan aurat, tapi lebih utama kalau ditutup gitu. Nah, jadi ini bukan budaya Arab. Ya, ini penjelasan nomor 2. Yang ketiga, seandainya itu budaya Arab, kalau kemudian datang dalil dari Quran, dari hadis, atau amalan para sahabat, maka budaya Arab ini dilestarikan dalam ajaran Islam. Karena tidak semua budaya Arab itu jelek. Jangan dibayangkan budaya Arab pasti jelek, budaya Arab jahiliyah, belum tentu. Ada warisan-warisan dari Nabi Ibrahim, ada warisan-warisan dari Nabi Ismail. Contohnya mereka mengagungkan Ka'bah, ini kan budaya Arab, sesuai enggak dengan ajaran Islam Nabi Muhammad? Sesuai, karena Ka'bah ini tempat yang disucikan. Coba. Ada larangan berperang di bulan-bulan yang diharamkan. Bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini sejak zaman Arab dahulu kala ini diyakini tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Dalam ajaran Islam bagaimana? Ditetapkan juga. Ya, kebiasaan orang Arab suka memuliakan tamu. Luar biasa kalau memuliakan tamu. Sampai-sampai ada tamu yang datang dia cuma punya onta satu, itu onta disembelih. Bagaimana dalam Islam? Ini dilestarikan dalam Islam. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi tidak semua budaya Arab itu jelek. Ada yang dikukuhkan dengan syariat ini. Gitu. Gitu. Nah, jadi ini kita jawab dari berbagai sisi lah. Apanya yang jadi masalah cadar ini, gitu loh. Gitu. Andai kan budaya Arab tapi ini misalnya ditetapkan dalam syariat kita, jadi syariat, dari bagian dari syariat. Gitu loh. Apalagi belum terbukti itu memang budaya Arab. Demikian jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini ya, udah datang waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.